maksudi. Tidak ada maksud dan tujuan apa kecuali hanya dan yang saya muliakan, yang saya banggakan, saya cintai, guru kita Almarhum Ahmad Muzaki beserta keluarga yang sekian tahun ya, sekian tahun tak jumpa, sekarang kita berjumpa kembali. Ada kala bertemu, ada kala berpisah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Semua itu tak lepas daripada kerja perbuatan Allah. Semoga beliau beserta keluarga, ada Kiai Muhammad Rahman, ada Kiai Muhammad beserta keluarga, beliau di sini beserta cucunya, menantunya, semua itu. Ini adalah bukti bahwasanya Junaidi Al-Baghdadi dengan Abang Ahmad Muzaki adalah satu dalam cinta, dan satu dalam cinta, satu dalam cinta. Cinta takkan pernah terpisahkan oleh apapun. Cinta dapat menembus jarak, ruang dan waktu, tapi cinta nomor penuh dengan kita itu. Cinta akan penuh dengan sandiwara, cinta akan penuh dengan ujian dan tantangan. Sama halnya dengan jamaah ini, penuh dengan tantangan untuk mewujudkan cintanya kepada Allah di tempat ini. Betul? Semoga beliau sekeluarga diberikan sehat, panjang umur, dan juga terima kasih kepada bupati saya Teh Selika, bupati saya yang cantik. Semoga diberikan sehat dan sukses beliau. Saya bilang dari Teh, jalan di teh, dan juga saya tahu jalan. Dan juga ada Haji Tokoh Ketua DPRD, ada dari Kemenang, juga ada dari perwakilan MUI. Saya ketuanya ada yang datang cuma sekjennya. Tapi tak apalah, yang penting kita hidup sebagai warga negara, sebagai umat Islam, harus mau menebarkan kebaikan, bukan menebarkan kebencian. Setuju? Setuju? Untuk itu, karena niatnya semua kesini illahi anta maksudi. Ayo sekarang saya ajak pikir dulu. Apa biasanya kalau kita mau kalau agak sore ini masih lambat, sinyalnya masih kurang ini. Sambil nunggu Bapak Presiden hadir. Semoga beliau di perjalanan diberikan lancar dan selamat. Ikutin abang dulu ya. Tapi tak dulu deh. Hidup zaman Nabi. Inilah ciri khas gel-gel luar biasa. Hidup zaman Nabi. Masih semangat. Masih semangat, masih semangat. Jamaah, kalau Allah suruh langkah kamu ikut apa? Ikut. Coba yang mau ikut kacung. Kalau Allah suruh langkah kamu ikut kacung. Edan kamu. Neraka bukan sesuatu yang kita takuni. Surga bukan sesuatu yang kita inginkan. Tapi ridho dan cinta Allah, itulah tujuan kita. Betul? Maka tujuan bukan tujuan. Apa saya bilang? Wallahi wa nabi Allah. Betul nggak? Kalau yang menjadi tujuan saya keramat, cabut keramatku ya Allah, saya tidak butuh. Kalau kekayaan yang menjadi tujuan saya ya Allah, cabut miskinkan saya tidak butuh.
Tapi kalau engkau yang menjadi tujuanku ya Allah, datangkan semua itu agar saya bisa menunjukkan kepada orang yang tak percaya bahwa engkau adalah kuasa. Kun fayakunmu adalah nyata. Betul? Betul? Mereka tidak. Bukti bangunan itu hanya dengan modal berapa? Jawab berapa? Hanya modal 100 juta. Tapi Allah buktikan dalam kurun waktu 3 tahun bangunan itu bisa selesai. Inilah kuasa Allah. Kalau mengandalkan makhluk, kamu kecewa. Kalau mengandalkan Allah, kamu akan pernah kecewa. Betul? Betul apa tidak? Jangan pernah mengandalkan makhluk. Jangan bersandar kepada makhluk, tapi bersandarlah kepada Allah. Karena semua makhluk harus bersandar kepada Allah. Setuju? Ikutin apa ya? Sekali lagi kita doakan Allah ini diberikan sehat oleh Allah. Beliau datang ke sini membawa barokah. Barokah buat kita semua. Barokah buat Islam. Lebih baik ya, jangan pernah jadi maklarnya kiai. Kalau maklarnya kiai dijual, namanya dijual. Lebih baik dari santri dan kaulonya kiai. Ya sudah, gitu aja. Ikutin apa itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, membaca Al-Quran, kamu dapat barokahnya Quran. Kalau kamu cinta masjid, meramaikan masjid, memakmurkan masjid, kamu dapat barokahnya masjid. Kamu cinta ke kiai, cinta ke guru, cinta ke ulama, kamu dapat barokah. Barokahnya guru, barokahnya ulama, barokahnya kiai. Kalau cinta ke orang tua, dapat barokahnya orang tua. Jadi buah pohon dari barokah itu adalah jin. Pohon dari barokah adalah cinta. Maka jagalah cintamu kepada Allah, jagalah cintamu kepada Rasulullah, jagalah cintamu kepada satu Qadr Al-Jilani, jaga cintamu kepada orang tua dan guru kamu. Karena disitulah barokah akan Allah turunkan kepada orang yang cinta. Datang kiai dari barokah, tapi karena cinta. Ya sama dengan kamu datang ke toko buah, kamu punya uang beli buah dapat, selesai saat itu sudah ya sudah. Tapi kalau kamu punya pohon barokah, setiap saat itu akan selalu berbuah. Pertanyaan saya, kamu datang ke sini dari barokah, apa untuk menanam dan apa untuk membesarkan, merawat cinta yang Allah berikan? Kalau kamu datang cuma dari barokah, rugi. Tapi kalau kamu datang dengan cinta, wasilah kepada wanita Allah karena cinta, barokah akan Allah berikan. Kalau kamu itu cinta, kamu bertobat kepada Allah, meminta ampun, istighfar, belum tentu Allah akan mengampuni kamu. Tapi jika Allah sudah mencintai kamu, ampunan pasti diberikan kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah, ikuti Allah, dan ikuti orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah cinta. Kalau Allah sudah cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa. Cukup dengan cinta. Maka dapat katakan, surga adalah jalan lain menuju surga. Cinta adalah jalan lain menuju surga. Paham? Saudara semua datang di sini, kamu tidak usah lihat dari barokah, cukup dengan cinta. Barokah pasti Allah berikan. Pasti Allah berikan. Contoh, wajabat rahmati kata Allah.
Liputan dari sini dia wajib rahmatku aku berikan kepada orang yang duduk karena aku. Duduk karena cinta. Maka dari itu betapa besarnya, betapa agungnya itu cinta. Ada yang muzaki beserta Bunyai, beserta pun dia semua datang ke sini. Ini karena saling bercinta. Saya datang menghadap beliau, ya gimana? Dua kekasih yang saling bercinta, anak kepada orang tua yang sekian lama tidak berjumpa. Abang sering bilang cinta sejati abadi dalam segala kehidupan. Apapun keadaan, apapun kenyataan, apapun bentuk dan wujudnya, kalau cinta sejati tidak akan pernah berubah sampai di akhir hayat nanti. Itu adalah cinta. Kamu datang ke sini karena cinta. Kalau kamu hanya karena kamu hajat mudah kabur seberhenti kamu datang ke sini. Karena cinta. Maka dari itulah, ayo ibadahlah kamu dengan cinta. Ibadahlah kamu dengan cinta. Berimanlah kamu kepada Allah juga dengan cinta. Jangan cuma percaya tapi dengan cinta. Ya tidak, harus dengan cinta. Karena cinta dapat membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Lalu ya Muhammad, Muhammad, betul. Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tak akan mendapatkan cinta. Lagi puisi sejak kamu dan saya tidak ada. Kalau Allah tidak hendak menciptakan Rasulullah, karena cintanya kepada Rasulullah. Kalau ada cinta yang bapak dan ibu, sampai ada keluar bumi ini, jangan. Kita tidak ada menjadikan ada. Pesantren Al-Baghdadi menjadi ada karena ada cinta. Kamu meramaikan tiap malam minggu begini, itu karena ada cinta. Negara Indonesia berdiri juga karena ada cinta. Pak Presiden datang ke sini nanti itu karena cinta. Karena beliau ke sini itu sudah 6 kali. Dan beliau punya hutang. Karena bilang waktu itu beliau 6 kali datang ke sini. Ke-7 kalinya beliau adalah Presiden RI yang ke-7. Mengingat. Dan beliau membuktikan. Maka doain. Dan beliau sampai sini dengan selamat. Beliau datang sebagai presiden, maka wajib kita mendoakan beliau. Betul. Saudara-saudaraku yang amat kami cintai, sekali lagi hiduplah kamu dengan cinta. Karena cinta itu dapat membangun sebuah kekuatan. Cinta bagaikan air yang mengalir. Cinta tak pernah membuat orang sedih. Cinta akan membuat orang itu celaka, tapi cinta akan mengalir selalu memberikan kehidupan. Betul atau tidak? Tapi jangan pernah buat marah yang namanya cinta. Kalau cinta sudah marah, bagaikan tsunami. Tak kenal siapa pun, tikuran sama yang namanya ombak tsunami. Itu cinta. Itu saya bukan. Kamu cinta apa tidak? Cinta apa tidak? Kalau kita bukan bela-bela datang ke sini jemaah. Dan kamu yang datang ke sini tidak ada yang dibayar. Pengajian ini pun tidak terima, tidak dapat sumbangan dari manapun. Ini karena cinta. Cinta akan berharap. Cinta akan memberikan kehidupan ketika kepunahan datang. Ketika ada kesedihan, cinta akan datang memberikan kebahagiaan. Ketika ada kesulitan, cinta akan datang memberikan kemudahan. Betul. Betul. Milikilah Allah di dalam cinta.
Berpikirlah kamu dengan cinta. Begitu adalah kamu juga dengan cintamu kepada Allah. Cinta itu maha dahsyat. Makanya sampai apa itu abadikan dalam sebuah lagu apa? Mau dengar? 1000 tahun menanti takkan membuatku lelah hati dalam itu mengharap cintamu, cinta yang hakiki. Itu cinta saya abadikan dalam lagu yang Allah bikin. 1000 cinta yang lain takkan membuatku berpaling, hanya satu engkau cinta dambaku takkan pernah terbanding. Cinta itu selalu membutuhkan, cinta tak pernah merasa dibutuhkan. Jadi kiai, jadi pemimpin, jangan merasa dibutuhkan, harus merasa dibutuhkan. Jadilah pemimpin yang merasa membutuhkan yang dipimpin. Semakin betul kalau kita merasa dibutuhkan, kita angkuh, kita sombong. Kalau kita merasa dibutuhkan, maka kita akan menjaga jangan sampai mengecewakan orang yang kita butuhkan, orang yang kita cintai. Betul? Setuju? Sehelai nafas pun tak dapat ku hirup tanpa sentuhan kasihmu. Ini cinta ya. Sehelai nafas pun tak bisa kita hirup, apalagi kita bertekad merasa bisa lebih baik. Jangan merasa bisa, tapi bisalah kamu merasa rumong. Bisalah rumongso, ojo rumongso di. Jangan merasa bisa, tapi bisalah kamu rumongso. Kabeh iki betul. Setetes air pun tak dapat kuredam tanpa belayan sayangmu. Begitu bergantungnya hamba padamu dalam keagungan cintamu. Kalau kamu begitu dalam keagungan cinta kedua orang tuamu, kamu selamat. Betul enggak? Kamu sayang, kamu diperhatikan, kamu berteduh di bawah besaran cinta gurumu, kamu didoakan. Betul? Kamu berteduh dalam kandungan cinta Allah, kamu akan dimiliki dalam cinta. Kalau saya mencintai itu enak jawab, gak usah ngomong, lihat saja sudah ngerti. Contoh nih, kamu jalan tuh, jalan ada tumpul mas, kamu berhenti, ngeliat aja, gak usah ngomong, kamu baru dengan dicintai, langsung ditanya dicintai. Sayang, apa yang mau berikan? Carilah yang Allah. Gak usah ngomong, gak usah melayu-layu juga. Betul enggak? Setuju. Begitu juga kepada Allah. Kalau Allah sudah cinta, katanya Allah, ya dunia berduni lima berkodamani. Dunia, layani orang itu. Kan dia melayani aku. Bagaimana kita melayani orang, melayani Allah kalau kita tidak cinta? Bagaimana kita melayani orang tua kita, guru kita kalau kita tidak cinta? Betul? Begitu juga kepada Allah, layani. Kalau kita mau melayani Allah, ya dunia berduni lima berkodamani. Hai dunia, layani dia. Tunduklah kamu dunia, layani dia. Kepada orang yang tunduk kepadaku, yang melayani aku. Tidak bisa kita tunduk kepada Allah, tidak bisa kita ridho kepada kodrat Allah kalau kita tidak memiliki Allah di dalam cinta kita.
Jawab. Buatlah surga itu yang merindukan kamu, jangan kamu yang merindukan surga. Gimana sekali merindukan surga? Ya, milikilah Allah dalam cintamu. Kerjakan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Ridho luluhlah kamu terhadap kodok-kodok Allah. Apapun yang Allah takdirkan kepada kamu, terima jalan itu dengan lapang dadamu. Sebagaimana doa Allah sering kamu dengar, benar? Ya Allah, Kau yang membuka, Kau pula yang menutup. Apa yang aku punya adalah apa yang aku berikan, ya Allah. Kau yang memberi, Kau pula yang mengambil. Aku tak punya apa-apa. Aku tidak meminta kepada-Mu, ya Allah, keadaan yang lebih baik dari apa yang telah Kau berikan kepada aku. Tapi buatlah hati ini rela, ridho dengan apa yang Kau takdirkan kepada-Mu. Karena aku yakin takdir-Mu maha baik. Takdir-Mu tak benar, Engkau maha baik. Takdir-Mu tak benar. Betul. Militan terus, habis milik ngeluh siang malam. Utang yang besok dipikir hari ini, kebutuhan yang besok kamu pikirkan hari ini, perkara besok, urusan besok. Hari ini nikmati apa yang ada hari ini, syukuri, jalani dan nikmati. Besok terserah Allah, Dia punya urusan dengan takdir yang berbeda. Menurut Allah, ya enggak? Setuju? Ini takdir. Abah Yai datang ke sini, kamu ke sini, ini takdir. Kalau Allah sudah menakdirkan, siapa yang bisa menolak? Siapa yang bisa menghalangi? Betul? La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak terjadi acara malam ini. Tidak terjadi. Presiden datang ke sini tidak terjadi. Guru kita datang ke sini tidak terjadi. Kamu datang ke kumpul tidak terjadi. Dan semua melainkan semua ini memang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, Quran itu harus setuju. Itu Quran. Kamu kaya, kalau kaya karena kamu bekerja, berapa banyak saudara kita bekerja dari pagi sampai siang, sampai lari ke Arab, lari ke Saudi, ke Malaysia, Singapura. Betul. Hanya sesaat kadang didapat. Setelah itu balik lagi. Maka dari itulah wahai saudaraku, merasa cukup dan pasrah engkau dengan apa yang kau dapat. Sesungguhnya itulah kekayaan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jangan sampai kita dihinggapi penyakit ini. Kalau ini sudah jadi penyakit kita, yang baik itu tidak pernah kelihatan baik. Betul jemaah? Coba ngaku, siapa yang ingin kaya? Ngaku, jujur aja, jujur. Siapa yang ingin kaya? Ngaku, jujur. Yang ada orang ingin kaya, ngaku. Siapa yang ingin kaya? Biar kiai juga ingin kaya. Nah, keinginan sama, tapi soal pemberian itu Allah punya urusan. Dan sana ngatur Allah, terima saja keputusan Allah. Orang terima itu lebih baik daripada orang protes. Betul apa tidak? Tidak, ya. Kalau bahasanya anu begini saya bilang, keinginan itu sama, tapi pemberian itu berbeda. Allah Maha Pengasih, tapi kadang Allah pilih-pilih. Kalau yang disenangi, ya juga disenangi. Makanya gimana caranya kita disenangi oleh Allah? Boh, yang pengen punya istri banyak nih. Keinginan sama, ingin, tapi kalau nggak ada kodok dan kodok, keinginan tinggal keinginan, makanya jadiin saja kalau punya keinginan yang mana.
sama-sama ustaz, sama-sama kiai, sama bikin punya jamaah banyak, betul? Omongannya bikin orang, bikin lagu, bikin lahir sama, tapi Allah yang natal. Kalau nyadar seperti tataan Allah, tidak perlu kita iri, tidak perlu mengasuh orang untuk mendapatkan keberhasilan dan sipil. Kalau memang kamu orang beriman lahir dan batin, belajarlah kepada pedagang yang ada di pasar itu. Orang dagang di pasar sini dagang nasi uduk, sini nasi uduk, nggak ada yang iri-iri ya. Yang saya dapat pikir kok Ustaz kadang iri bingung ya. Kali ada tukang nasi uduk ngomong begini, jangan lagi nasi uduk gitu. Itu campurnya itu nasi asin ya. Enggak ada ngomong begitu. Ada nggak orang di pasar? Nggak ada. Jangan nasi uduk geder ini. Atau dengan baju ngomong, jangan dibagi sini kenapa baju ngomong itu nggak ada. Nggak ada ketika kebaikannya nggak ada, tapi itu sebelahnya. Ini kehidupan di pasar. Makanya kalau Ustaz itu materinya di sana dan kiai orang lain, belajarlah pedagang di pasar. Orang pasar kok bisa rukun, kok Ustaz nggak bisa rukun. Ada yang ngomong begini, saya nggak mau dia begitu kiai. Ya biarin, lo nggak panggil gue kiai, nggak panggil. Nggak ada urusan. Ada yang ngomong, itu bukan pondok pesantren. Kalau pondok pesantren itu ada gedungnya, ada bangunannya, ada kiainya, ada kegiatannya, ada pengajian. Memang ini tembok, lalu perlu ini. Bangunan segitu gede, itu nggak kelihatan apa penyebabnya. Itu karena iri, ambisi, tidak ingin tapi nggak bisa. Begitu juga, siapapun kalau sudah iri, apapun keberhasilan orang takkan pernah kelihatan. Betul. Ini fakta ini. Bahkan di depan imam-imam saya yang mulia, untung gak ada saya lipat. Kalau ada apa-apa dengan orang menjadi mau dirusak, kamu terima? Ya. Siapa yang tak terima? Siap kamu menunjukkan darah kamu di Islam. Ingat ini, jangan main-main dengan agama. Betul apa enggak? Saya jawab, wallahi wa nabi, harta saya, jiwa saya, nyawa saya wakilkan untuk Islam. Kalau Islam mau dirusak, anak istri saya siap menjaga data ini. Luar biasa. Kita merintis pengajian dari nol. Dari satu orang, dua orang, dari kontrakan 3 kali 4. Dan saya tak pernah menerima bayaran. Saya mengajar di luar. Pernah saya terima bayaran? Pernah? Wallahi tidak pernah. Kenapa? Karena saya cinta kepada Islam. Saya ingin ada pematakan kepada Allah. Kadang sistem panggung saya katanya juga. Bukan apa? Ini kita gak bisa ditolak untuk berbuat. Saya bilang banyak yang ngomong begini-begini. Kalau kamu sudah cocok sama apa? Berhenti dari ulama. Apa berhenti dari tidak perhatikan tidak apa-apa. Abang ngomong begitu, sering apa tidak? Kalau kamu sudah cocok sama apa, jangan teruskan. Kamu hanya tersisa. Karena di sini pengajian orang-orang yang cocok. Masih cocok? Masih cocok? Maka dari itulah wahai jamaah mengaji, ya, ayo imam-imam ini jaga kerukunan, betul. Boleh harus rukun, yang tidak harus rukun, walaupun dah satu amalan, dah usah dari itu sesat, gampang banget. Kalau sesat itu sembunyi-sembunyi. Ya, orang berbuat baik itu lebih mudah
ketimbang orang berbuat jahat. Berbuat jahat itu susah. Contoh, kalau kamu irisan, kamu sholat di mana saja boleh. Tapi tidak perlu sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kamu nyolong kambing, harus sembunyi-sembunyi. Kalau kamu ngetek istri kamu sendiri, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kamu ngetek istri orang, kamu harus sembunyi-sembunyi. Betul? Berbuat baik juga begitu. Karena ini perbuatan baik, gak ada kesesatan dan tidak ada macam-macam. Pakai sound system, pakai layar. Nah kalau ini dibilang sesat ini kan kalau yang ngomong surga, saya masih maklum. Maka dari itulah, wahai saudaraku, itu hanya sebilas info agar kamu semua waspada. Sebab Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu. Cuma begini, kalau ada yang ngomong apa begini apa juga itu sesat sampai dulu di YouTube, padahal bukan abah yang diramekan di YouTube saya kepada sahadat lagi. Saya baru lahir saja sudah dikatakan Islam untuk baca sahadat lagi. Nah, saya tidak marah. Kalau mengedit dan dibilang macam-macam saya tidak marah. Tapi kalau Islam mau dirusak, saya siap mempertaruhkan kawan saya. Justru kalau saya yang dihina begini, itu modal buat saya. Saya punya modal, betul. Justru saya katakan, hari ini kau boleh memodal keselamatan kepadaku. Sebagaimana dulu apa itu cinta. Ketika apa itu cinta, ditinggal kawin, sakit hati saya. Ya sakit kok. Makanya muncul lagu Yohana itu. Ya, tapi saya tidak tinggal. Saya ambil hikmah dari itu semua. Lalu saya datangin dia, saya kondangan, saya bikin musik-musik Quran sudah. Saya tulis di samping apa tulisannya? Duhai orang yang pernah singgah di hati. Hari ini kau campakkan aku karena kemiskinanku. Aku terima dengan lapang dadaku. Tapi kamu tidak tahu apa yang ada di hatiku. Dengan keyakinanku kepada Allah, suatu saat nanti kau akan selalu ingat dan membutuhkan pribadimu. Manakala kau merasa berat dengan beban yang kau bawa, malam gelap gulita, kau akan datang kepadaku menjadi sinar bulan purnama. Dari yang mencintaimu, kepadamu. Artinya apa? Kesulitan, hinaan, cacian, jadikan itu motivasi kamu untuk lebih meyakini bahwa saya pertolongan Allah pasti akan datang. Paham? Paham? Kamu dihimpit dengan kesulitan, dihimpit dengan hutang, dihimpit dengan hinaan. Mulianya orang dari KPK, tinggi derajatnya orang dari mulut orang yang menghina dan memfitnah. Semakin orang difitnah, dia akan semakin naik derajatnya. Asal dia terima fitnah itu, dibawa lari kepada Allah. Ini maaf, ini sambil nunggu Bapak Presiden, biar apa ini nggak terlalu capek, ya. Sebenarnya lama juga ya. Mau terus? Nah itu nanti baru begitu Bapak Presiden datang, baru nanti Bapak Presiden menyampaikan baru ya. Setuju? Nanti aku silakan doa terakhir juga nanti, ya. Bapak dampingi saya ini, ngaminin doa yang baik. Jamaah, dengarkan baik-baik. Aku mencintaimu. Jamaah, siapa yang punya? Siapa yang punya? Yang punya kamu semua.
Nah ini kalau cuma berita, kalau saya melihat di depan mata, oh Bapak Presiden sudah. Hei, hei, duduk, saya bilang duduk. Itu cita, itu cita. Karena 1000 cinta yang lain takkan membuatku baru cembeng lu. Pak Presiden itu bagian dari kita. Beliau itu juga cinta wanita. Kenapa? Lupa. Kalau ada cita-cita beliau dicapai ya. Dari Garut semua sampai ke sini itu kalau ada cita ada dari sini. Tapi cinta itu bukan ucapan. Cinta adalah perbuatan yang butuh berkorban. Cinta itu mahal, cinta itu sama dengan niat. Niat itu mahal di tempatnya itu ada di hati. Dan cinta itu harus mengalihkan diri, harus dengan perbuatan. Sama kau bilang, aku cinta apa? Karena cinta kamu datang, itu baru namanya cinta. Saya cinta untuk melakukan masjid. Saya cinta untuk bangunan masjid. Boro-boro juga kadang beroboti buat bangunan masjid. Kita apa itu? Kita membantu. Kita emosi. Betul? Betul? Beliau itu sudah tahu, walaupun sudah malam begini sudah tahu, kalau di sana itu kan pengajiannya malam selesai. Tadi kemarin saya ngobrol dengan Pak Datuk di sini semalam. Kita khawatir dengan Bapak nanti kalau dari jam 10 atau jam 11 kita nggak masalah. Khawatir nanti apabila pas datang jamaah bubar. Masuk lah. Jamaah itu sampai jam 7 apabila jamaah bubar ya nggak bisa. Betul nggak ya? Coba kalau saya bilang sampai subuh setuju? Coba itu. Wallahi. Karena jamaah ini adalah jamaah yang jamaah gila, dianya imamnya jadi kita kumpulan orang-orang gila kita kepada Allah. Saya itu begitu orang hebat, saya hebat, enggak lah. Orang datang, begitu malam Senin, saya duduk sendiri. Saya perhatikan, mana Jun yang katanya kau hebat, yang katanya kau bisa datangin orang ini, kau duduk sini gak ada orang yang datang ke kamu. Ternyata kata Allah, "Idza ja'a nasrullah wal fathu, ara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Betul. Ketika datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, ara'aitan nas melihat manusia yang hulu lebih dinilai masuk dalam agama Allah afwaja berbondong. Ini agama Allah. Agama Allah. Betul. Oleh karena itu ya ayuhan mudassir, hai orang yang berselimut, kau yang berselimut kesulitan, kau yang berselimut kehebatan, kau yang berselimut bangga, berselimut penderitaan, keramat, bersaja doa, kumpanil, bangunlah, singkirkan semua itu. Walaupun kafir, agungkan nama Tuhanmu. Jangan selimut pangkat derajat kamu yang besar-besar. Betul? Jangan susahnya kamu yang besar-besar dan diceritakan di sana Tuhan.
tapi hadir bangunlah. Walaupun lebih agungkan nama Tuhan. Kamu susah, kamu senang, kamu hebat, katakan Allah Maha Baik. Takdirnya tak pernah. Itu yang bisa bicarakan, betul. Anak saya itu orang sukses, Allah Maha Baik. Takdirnya tak pernah. Awas nanti Bapak Presiden datang, jangan ada yang berdiri masuk dulu. Nanti setelah beliau ngisi, beliau tak. Nanti biar beliau turun lewat sana, biar bisa salaman dengan jamaah. Betul? Tapi dengan catatan, jangan dulu, cukup berdiri yang rapi, biar beliau berjalan sambil salaman. Tidak usah berpelukan. Kamu yang tidak bisa bersalaman, cukup katakan I love you. Gimana? Jangan berebut, jangan takut, jangan takut. Jangan takut, takut. Salaman kalau ada cinta, apa artinya? Jangan takut kalau ada cinta, ser. Betul? Cinta itu nomor satu. Nah, untuk itu kan dulu isi dosa. Nah, sekarang isi dosa dulu, sambil menunggu Bapak Presiden, karena juga gak ada. Ibadallah bidallah. Nanti apa isi lagi? Mali adillah wa kunu awnarillah hasanallah bifadlillah ala kafi salatullah ala kafi salatullah bimu'inin khalisan saya cuma menindaklanjuti tadi laporan pensiun sambil menunggu beliau hadir. Yang jelas saya juga tuntut kepada Bapak Presiden, semua terjadi karena kekuatan Allah. Jangan melupakan kekuatan langit, karena kekuatan langit dapat berubah kekuatan bumi. Jangan tergolong oleh kekuatan bumi sehingga melupakan kekuatan langit. Kekuatan langit itu ada kepada dua orang yang tulus, Bapak Presiden. Betul? Dan semua yang hadir di sini dengan tulus mendoakan beliau dari awal saya berjumpa dengan beliau. Betul atau tidak? Dan kami lurus dan kami tidak berharap apapun. Yang kami harapkan adalah Indonesia yang lebih baik. Bahkan beliau tadi bilang apa yang perlu ini, apa betul nama masuk pondok tidak Pak, terima kasih. Cukup doa saja, saya tidak Indonesia yang lebih baik. Betul tak begitu? Cuma saya punya keinginan Bapak Presiden, apa itu ingin kepada jamaah ini dikeram itu, tidak sekarang. Ini ingin tempat jamaah ini dicor, nanti kita kayak basket itu kan enak, kita mau duduk dan pakai panas lagi. Ini jamaah ini kan panas Pak. Kalau hujan itu Bapak Presiden. Kalau hujan, Bapak kan pernah, Bapak Presiden pernah ikut hujan-hujanan di sini. Maksudnya itu kan berbeda. Nah, jadi di mana engkau berpijak, hendaklah ada bekas di mana engkau berpijak. Dan janganlah bekas itu diberikan kepadamu, janganlah bekas itu ada untuk orang-orang yang mencintaimu. Betul. Saya tidak minta Bapak Presiden apa yang minta, cuma cerita. Bapak, jujur Pak Presiden, jangan berargumen Pak. Ayo argumen yuk, betul-betul. Alhamdulillah Pak Presiden banyak kalau dapat
Jadi pakai buat itu orang nggak cukup ya. Ada dana sedikit buat menyelesaikan itu. Ya alhamdulillah dulu bapak kesini masih berdiri di jalan, sekarang sudah jadi dan sekarang tinggal tempatnya yang belum dicor. Tapi kekuasaan Allah itu hebat. Jadi beliau sekarang menerima kuasa dari Allah untuk Indonesia. Karena menerima kuasa dari Allah, tunjuk saksikan dengan tunjuknya saya beda, tunjuk saya dengan tunjuk Bapak Presiden beda. Kalau tunjuk Bapak Presiden begini pun saya boleh jadi. Kalau tunjuk saya saja kumpul-kumpul dulu, baru. Tapi dulu saudara tahu, beliau dulu bukanlah siapa-siapa dan bukanlah apa-apa. Kalau saya lihat beliau dulu, foto-foto beliau luar biasa, sama dengan kayak kita. Tapi ketika Allah menentukan seorang untuk diberikan derajat, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi, tidak ada fitnah yang bisa menghentikan ketika Allah telah menentukan orang untuk diberikan. Jadi sejauh kita mantap kepada Allah, yang kita kuasa itu milik Allah, yang akan dikuasakan kepada orang-orang yang tulus dan ikhlas. Setuju? Mari kita doakan bersama semoga beliau diberikan kekuatan oleh Allah, semoga beliau membawa barokah untuk Indonesia yang akan datang, semoga juga beliau membawa barokah buat seluruh rakyat Indonesia. Di sini adalah Bahrul Bilasahi, lautan yang tak berenang. Izin Bapak Presiden ada tanggung Pak, kalau dulu Bapak kesini enak itu, sekarang sudah beliau Presiden ada tanggung juga. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, maka kita ini adalah satu dalam cerita. Jadi orang bercerita dan segan untuk menyampaikan apa yang sebenarnya harus disampaikan. Kita itu bukan tanggung dari muka, betul nggak? Betul? Makanya zaman lagi saya harapkan demo. Bahkan jamaah saya larang Pak, abang larang tak bisa bukan Facebook yang cuma tidak satu sama lain, tidak ada manfaatnya. Kalau kamu main Facebook, mau main WA, ya Allah yang sekiranya dapat mengikat tali persaudaraan, mengikat tali persatuan dan kesatuan, bukan mendebarkan kebencian satu sama lain. Betul begitu? Tidak selalu abang sampaikan kepada orang. Jangan percaya dengan berita-berita hoax, karena kata Allah, melihat itu lebih baik daripada mendengar, dan menyaksikan, merasakan lebih meyakinkan daripada yang melihat. Kau punya mata, kau punya telinga, kau punya rasa, silakan rasamu itulah yang kamu gunakan untuk melihat baik ataupun buruk, merah ataupun putih, hitam ataupun putih. Betul? Sesuai dengan tema malam ini, yaitu Maulana Muhammad SAW menuju Indonesia berpikir dan berpikir. Dan dengan itu yang bisa sampaikan untuk selanjutnya doa, saya minta kepada orang tua kita bersama Abang Kiai Ahmad Rusakisa. Namun sebelumnya saya mau doa walaupun sebentar. Setuju? Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, ibarakatihi abina wa umina, ibarakatihi misalnya, ibarakatihi karamat sultan awliya syaikhul ghadir al-binan. Allahumma ya Allah, wa bisyafaat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabbi, semua yang bersimpuh di tempat ini adalah hamba-Mu yang tidak berdaya dan kekuatan. Ya Allah, ya Rabbi, kejadian ini saat ini 4 tahun yang lalu kami bersama minta kepada-Mu, dan itu pun mewujudkan. Kejadian ini Bapak Joko Widodo hadir sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Ya Allah, untuk itulah selamatkan bangsa dan negara kami,
Jadikanlah beliau berkah buat bangsa dan negara. Wallahi wa nabi saya yakin engkau maha baik, takdirmu tak bersama. Wallahi wa nabi saya yakin ya Allah, kehendakmu adalah nyata. Siapapun yang menghendaki, tidak ada satu pun yang bisa menghalangi. Angkatlah derajat seluruh jamaah Nabi. Sebagaimana kau telah mengangkat derajatnya Bapak Joko Widodo, ibratilah jamaah Nabi, angkatlah derajat jamaah Nabi. Karena jamaah ini sebenarnya susah sekali. Dapat tempat ini bukan dengan senang. Kadang ongkos berikutan ya. Angkatlah derajat jamaah Nabi. Jangan kau menunjukkan cintanya sejak kalau ibu datang ke tempat ini. Saya tidak bisa membalas apa-apa. Saya cuma bisa memohon kepada panjenengan. Saya ingin melihat jamaah Nabi bahagia. Saya ingin melihat dan mendengar jamaah Nabi yang hidup kepada mujizat sama kau berikan jalannya. Ya Allah ya Rabbi, mustajabkanlah doa jamaah Nabi. Selamatkanlah hakikat jamaah iman jamaah Nabi. Engkau yang membuka, engkau pula yang menutup. Apa yang kami punya adalah apa yang kau berikan. Kami tak punya apa-apa ya Allah. Kami tidak minta kepada keadaan yang lebih baik dari apa yang telah diberikan kepada kami. Tapi berikanlah kami petunjuk-Mu di dalam Islam. Buatlah hati kami rela dengan apa yang takdirkan dalam hidup ini ya Allah. La haula la ya Allah, kami serahkan semua urusan jamaah Nabi kepada panjenengan. Kami serahkan semua urusan kami kepada panjenengan. Panjenengan tahu akan hamba-hamba-Mu. Panjenengan tahu hati kami. Panjenengan tahu harapan dan keinginan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.